Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Hilma Dwi Putri, kembali lagi bersama saya dalam korelasi korelasi parsial dan korelasi berganda. Saya akan menjelaskan tentang korelasi parsial dan korelasi berganda. Baik, dimulaikan dengan pengertian korelasi. Korelasi parsial adalah hubungan atau antara dua variabel setelah mengontrol atau menghilangkan pengaruh variabel lain. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel benar-benar memiliki hubungan tanpa dipengaruhi variabel ketiga atau kita sebut variabel Z. Eh, Korelasi berganda adalah sedangkan korelasi berganda adalah hubungan simultan antara dua atau lebih variabel bebas seperti X1 atau X2 atau lebih lagi X3, X4 terhadap satu variabel yang terikat yaitu terhadapnya. Mengukur seberapa besar variabel-variabel X secara bersama-sama dapat menjelaskan Y. Selanjutnya, Tujuan korelasi parsial adalah mengisolasi pengaruh variabel tertentu, menentukan apakah hubungan antara X dan Y bersifat langsung atau karena pengaruh variabel lain, dan memperjelas hubungan antara sebab akibat dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan tujuan korelasi berganda untuk mengetahui seberapa kuat variabel X memengaruhi Y secara bersama dan menilai kontribusi beberapa faktor terhadap satu fenomena, dan hal ini digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, ekonomi, dan manajemen. Selanjutnya, rumus korelasi parsial. Parsial. Teman-teman dapat melihat di dalam PPT ini, di situ terhadap rumus terhadap satuan kontrol Z, di mana kalau X dan Y terhadap berkorelasi, tapi keduanya dipengaruhi variabel ketiga, Z, korelasi parsial membantu melihat apakah hubungan X dan Y tetap ada bila efek Z dihilangkan. Secara praktis, regres X pada Z ambil residu Rx, regres Y pada Z ambil residu Ry, sedangkan korelasinya Rx, Ry sama dengan korelasi parsial R dalam kurung X, Y titik Z. Selanjutnya, contohnya dapat kita lihat. Untuk kontrol satu variabel statik S, yaitu jika N sama dengan 30, maka depth freedom sama dengan N kurang 3, yaitu 30 dikurang 3, 27. Dan teman-teman dapat melihatnya, tidak perlu saya jelaskan. Dan untuk p-value yang presisi digunakan fungsi distribusi T ini di software statistika ya. Selanjutnya rumus korelasi berganda. Jika R dalam kurung Y1, R dalam kurung Y2, dan R dalam kurung 12, korelasi antara predator diketahui, dapat kita lihat di PPT. Dan jika kita fit regresi Y sama dengan X1 tambah X2 tambah sekian X yang mau ditambahkan, akhirnya kita pakai XK, maka R2 adalah koefisien determinasi model, dan R sendiri adalah akar kuadrat dari R2 dan menunjukkan kekuatan hubungan linear kolektif. Eh, Teman-teman dapat melihat contohnya, misalkan dalam soal RY1 sama 0,660, sedangkan yang RY2 sama dengan 0,50 dan R12 sama dengan 0,30. Teman-teman dapat melihat langkahnya secara berikut, cara pengerjaannya. Saya akan menjelaskan tentang selanjutnya tentang perbedaan parsial dan berganda. Parsial mengontrol variabel lain, sedangkan berganda mengukur pengaruh simultan. Parsial menghasilkan R parsial, sedangkan berganda menghasilkan R dan R2. Eh, Baik, hanya itu. Dan kesimpulan dapat diambil, korelasi parsial dapat digunakan untuk menganalisis hubungan murni antara dua variabel setelah menghilangkan pengaruh variabel lain, sedangkan korelasi berganda digunakan untuk menilai kekuatan hubungan beberapa variabel X secara bersama terhadap Y, dan keduanya sangat penting dalam penelitian kuantitatif, terutama jika variabel saling berhubung dan peneliti ingin melihat hubungan sebenarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dan melihatnya. Sekian, terima kasih.